ya muncul ya di layar. Baik, ini bab 7 dari bukunya Witan Jaya tentang proposal penelitian dan laporan penelitian. Nah, untuk proposal penelitian, kalau kita bedah dulu yang di bukunya mana, tapi di beberapa buku juga hampir sama sebetulnya. Dan sebenarnya kalau penelitian, proposal penelitian sampai ke penyajian setiap kampus itu ya, tapi kita akan bahas dulu berdasarkan boleh sambil dipegang bukunya, barangkali nanti ada yang dilihat pengalaman. Baik, yang pertama tentang pentingnya menyusun proposal penelitian. Baik, yang pertama kita harus ketahui bahwa dalam proses penelitian ada dua belah pihak ya, kita sebagai peneliti ataupun sebagai nanti ada dosen pembimbing. Nah, pentingnya penyusunan proposal penelitian bagi peneliti ini menjadi acuan atau panduan dalam melaksanakan proses penelitian. Nah, penelitian ini sifatnya adalah prosedurnya, kan ini harus ada langkah-langkah. Kemudian bagi pembimbing tentu saja ini harus ada proposal, sebagaimana nanti pembimbing akan memandu mahasiswanya atau para peneliti, kemudian mengarahkan, ya, memberikan masukan seperti apa gambarannya. Ini perlu ada yang namanya proposal. Baik. Ada pun komponen proposal penelitian yang kita ambil dari ini hampir sama dengan beberapa langkah penyusunan proposal di berbagai lembaga ya. Tentu saja yang pertama komponen proposal secara umum harus ada judul penelitian. Kita harus punya judul yang menarik, yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan masalah yang kita lakukan. Jadi kalau saya peneliti itu harus sesuatu yang memang belum dipecahkan gitu. Jadi kalau kita mau meneliti, ya kalau udah ada jawabannya ya buat apa? Meneliti itu sesuatu yang memang belum ada jawabannya. Masalahnya apa, jawabannya atau solusinya seperti apa. Kita teliti dan kemudian kita jadikan sebagai judul yang menarik, kemudian dituliskan dalam kalimat deskriptif ya. Kalau ini dikatakan kalimat deklaratif ya. Kalimat deklaratif yang minimal mengandung 3 unsur. Nah, yang pertama unsurnya adalah bentuk permasalahannya, kemudian cara atau solusi menindaklanjutinya, masalahnya apa, solusi penelitian, dan lokasi penelitian. Nah, biasanya suka disebutkan ya metode jigsaw untuk mengatasi kesulitan belajar pada SD. Kan kesulitannya ada, masalahnya ada, solusinya ada, tempatnya ada. Itu minimal mencapai 3 unsur utama untuk penelitian. Kemudian latar belakang masalah. Nah, untuk latar belakang masalah di sini menjadi basic atau langkah awal kita membuat dan merumuskan lebih jauh tentang penelitian. Apa sih
mengambil atau ingin meneliti sesuatu hal ini, kita harus kuat pada latar belakang penelitiannya. Kita harus kuat di latar belakang penelitian. Nah, latar belakang penelitian ini biasanya dideskripsikan, ya, diceritakan, dinarasikan tentang bagaimana kondisi ideal, kemudian disandingkan dengan kondisi faktual atau realitanya. Nah, sehingga kemungkinan biasanya ada yang namanya hambatan atau gap, ya, antara kondisi ideal dengan kondisi faktual. Nah, gap di sana yang akan kita teliti. Itu untuk latar belakang. Nah, latar belakang juga di sini biasanya didasari atau diiringi oleh beberapa teori, gitu ya. Jadi disandingkan, diisi oleh banyak teori-teori yang berasal dari sumber atau jurnal, atau kemudian penelitian yang relevan yang ingin kita ambil fokus permasalahannya. Jadi latar belakang. Nah, ini halaman 110. Dari mulai 107. Dari mulai 107. Kemudian ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini biasanya disajikan dalam bentuk pertanyaan. Kenapa? Karena ini untuk memudahkan nanti menjawab pembahasan dan membantu pembahasan, menjawab nanti hasil akhir seperti apa. Jadi rumusan ini dibuat dalam bentuk pertanyaan. Berapa banyak keinginan kita atau yang ingin kita ketahui dalam penelitian itu, maka sajikan dalam berapa banyak pertanyaan penelitian di rumusan masalah. Misal, tadi kita ingin tahu motivasi belajar, ya, terhadap prestasi belajar. Yang ingin kita ketahui berarti bagaimana motivasi belajar siswa, bagaimana prestasi belajar siswa setelah ada pemberian treatment motivasi. Yang ketiga, misalnya bagaimana peran orang tua, bagaimana peran guru. Nah, itu bisa masing-masing dijadikan satu pertanyaan, sehingga ada misalnya ada 4 atau 5 pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang menjadi batasan masa, sehingga tidak melebar ke permasalahan. Fokus masalah. Baik, yang keempat adalah pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah di sini atau kita sebut namanya metode, ya, metode penelitian. Nah, pemecahan masalah ini isinya ada metode penelitian, ya, kalau di sini kita katakan PPK, ya. Kemudian apa saja atau siapa saja yang terlibat, ya, dalam proses penelitian ini dan bagaimana fungsi keterlibatannya. Itu di bagian pemecahan masalah. Kemudian langkah selanjutnya membuat tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini juga penting karena ini kita ketika ditanya, ngapain kamu neliti ini, tujuannya apa? Nah, kita harus punya tujuan besarnya, headline-nya. Kita ingin tahu motivasi belajar siswa berdasarkan motivasi belajarnya, ya. Kita ingin tahu prestasi berdasarkan motivasi belajarnya. Nah, kalau di buku halaman 108 ini dicontohkan, diberikan contoh, ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitiannya. Nah, ini rumusan masalahnya ada 1, tentang bagaimana melaksanakan cooperative learning untuk meningkatkan mutu belajar dalam bidang studi IPS di SMP. Nah, itu rumusannya. Maka tujuannya adalah
memperoleh data empiris tentang proses melaksanakan cooperative learning untuk meningkatkan hasil belajar dalam bidang studi IPS di SMP. Itu harusnya nggak pakai tanda-tanda. Jadi kalau rumusannya tadi berupa pertanyaan tentang bagaimana melaksanakan cooperative itu, maka jawabannya untuk memperoleh data empiris tentang proses melaksanakan cooperative learning untuk meningkatkan hasil belajar. Tujuan utama penelitian. Nah, tujuan penelitian tidak harus seperti rumusan masalah. Rumusan masalah kan bisa beberapa poin, ada kaitannya dengan orang tua, guru, lingkungan sekolah. Nah, kalau tujuan penelitian satu poin saja untuk mengetahui hasil belajar. Berdasarkan motivasi siswa. Yaitu tujuan penelitian. Kemudian manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian biasanya di sini dipoin-poinkan, dikhususkan untuk beberapa kalangan. Untuk kalangan atau untuk sekolah, untuk peneliti, untuk siswa, untuk guru, untuk orang tua. Biasanya kayak gitu. Manfaat penelitian satu, untuk peneliti, misalnya untuk para peneliti lain. Untuk siswa, penelitian ini dapat menjadikan informasi bermotivasi agar siswa dapat mengembangkan motivasi. Untuk orang tua, jadi informasi bagi orang tua untuk mengembangkan, meningkatkan, membantu motivasi siswa dan sebagainya. Jadi biasanya ditujukan langsung kepada khalayak yang ditujukan. Kemudian atau misalnya manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, ada yang membaginya menjadi dua. Manfaat teoritis sebagai hasanah keilmuan, manfaat praktis dapat digunakan sebagai acuan. Itu manfaat. Nah, selanjutnya kajian teori. Nah, dalam kajian teori di sini berisi tentang pemilihan teori yang utuh sesuai dengan judul penelitian. Nah, bukan asal kutip atau bukan berisi kutipan dari buku-buku sumber. Ya, jadi di dalam teori ini bukan hanya sekedar memindahkan, mengcopy atau mempaste atau mengetik ulang. Bukan, tapi ini harus menjadi suatu wacana teori yang utuh dari awal sampai akhir, berkaitan antara sumber teori dari buku A, buku B, buku C, jurnal A, jurnal B, jurnal C. Ya. Nah, teori di sini nanti tergantung judul penelitiannya apa. Misalnya tentang motivasi dan prestasi. Nah, kita cari buku-buku sumber tentang motivasi. Banyak ya kalau motivasi itu buku sumbernya bisa motivasi secara umum, bisa motivasi belajar, motivasi kaitannya dengan spiritual dan lain-lain. Nah, dari setiap buku yang kita miliki, kita ambil ya teorinya dan kita gabungkan menjadi suatu kerangka berpikir teoritis yang utuh, hasil pemikiran kita. Menurut teori belajar misalnya Baduga atau misalnya kalau di sini contohnya CTL, teori behavior, ya teori behaviornya teori behavioristik, kemudian ada tentang teori kognitif, misalnya ya ada teori belajar Gestalt, ada teori belajar kognitif. Nanti menurut Gestalt seperti apa, lalu disandingkan dengan bukunya yang lain seperti apa. Diambil pernyataannya, tapi kalau yang berupa kutipan langsung. Kalau bukan kutipan langsung, berarti kita merangkai kata, ya, merangkai kata menjadi suatu kata-kata yang hasil tulisan milik kita.
bukan menyalin mengcopy paste apalagi dari Google. Kemudian ada hipotesis tindakan. Oh iya, tadi sebelumnya. Kalau misalnya kita mengambil tadi motivasi dan prestasi, maka yang pertama kali kita cari teorinya atau kita susun teorinya berarti itu tentang motivasi. Misalnya A, motivasi belajar keren, gitu ya, panjang, motivasi belajar. Yang B, tentang prestasi. Itu cari teori-teori tentang prestasi. Dan nanti teori ini akan mendukung proses pembuktian baik dalam proses ataupun hasil di pembahasan. Baik, untuk hipotesis tindakan. Nah, dalam penelitian formal, hipotesis ini diartikan sebagai jawaban sementara yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis. Adapun kalau di sini terkait dalam PPK gitu ya, hipotesis ini biasanya dirumuskan dugaan apa yang akan terjadi manakala ditemukan suatu perlakuan tertentu. Misalnya, kalau di buku dicontohkan, dengan penggunaan alat peraga yang sederhana, maka dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menghitung aritmetika. Nah, ini hipotesisnya, hipotesis tindakan. Jadi, awalnya kemampuan aritmetika mungkin kurang, dibuatkan alat peraga. Hipotesisnya, kalau sudah ada alat peraga, berarti kemampuannya akan meningkat. Kemudian selanjutnya rencana dan prosedur penelitian. Nah, rencana dan prosedur penelitian ini isinya langkah-langkah ya. Kalau dalam PPK, berarti di sini tentang bagaimana kegiatan dilakukan nih. Rencananya mau dilakukan di mana, lokasinya di mana, kapan, kos berapa, itu rencana. Ya, prosedurnya bagaimana? Nah, kalau PTK kan pakai siklus, jadi dimasukkan siklusnya. Rencana penelitian ini akan dilaksanakan di SDN Tegal Pulang dengan sampel kelas 5A dan 5B. Adapun prosedur penelitiannya dilakukan dengan 3 siklus yang berisikan, tuliskan masing-masing siklusnya apa saja, siklus 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu jadwal penelitian. Nah, untuk jadwal penelitian mungkin Anda bisa lihat di buku halaman 111. Nah, itu ada daftar checklist schedule mingguan, ya. Ada jenis kegiatan, ada persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan. 3 kegiatan besarnya. Masing-masing punya kegiatan, menyusun konsep, menyusun instrumen, melakukan tindakan 1, tindakan 2, dan seterusnya, menyusun laporan. Nah, ini di timing. Boleh pakai minggu, misalnya minggu 1 sampai 8. Atau boleh pakai bulan. Berarti misalnya Januari, Februari, Maret, April. Berarti 1, 2, 3, 4, Januari, 1, 2, 3, 4, Februari, dan seterusnya. Nah, kenapa dibuat timing atau time schedule ini? Agar kita nggak melenceng dari waktu. Nah, ini yang menjadikan kadang kita skripsinya lama banget. Ini 7 tahun, misalnya. Nggak mungkin karena nggak sakot atau nggak prioritas dan nggak melaksanakan schedule. Nah, kalau kita punya schedule, ini harus selesai 1 semester, harus ngejar prosesnya, kita kejar. Minggu 1, 2 harus menyusun konsep, kita kejar menyusun konsep. Yang ketiga harus bikin instrumen, ya harus selesai bikin. Karena kalau misalnya kita nggak ada schedule, kita bisa molor terus waktu. Mundur. Nah, untuk penyusunan laporan, sampai nanti perencanaan sidang. Itu untuk jadwal. Selanjutnya, rencana anggaran. Nah, rencana anggaran ini diperuntukkan
sesuatu yang memang membutuhkan data. Misal, Anda membuat alat peraga, otomatis kan butuh data. Bukan sumber datanya dari mana? Surabaya, dari sekolah, atau ada donor, ada yang memberikan data. Kemudian, laporan dan seterusnya. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Ini dicantumkan berbagai sumber referensi yang digunakan. Ada beberapa ketentuan pembuatan daftar pustaka ini sesuai dengan teknis dari petunjuk. Nah, untuk daftar pustaka sebanyak mungkin usahakan kalian menggunakan buku-buku sumber utama. Nah, sekian pada buku ini dikatakan sebagai buku sumber riset. Ya. Nah, ini langsung dari penulisnya. Beda kalau misalnya kalian mengambil dari skripsi, misalnya penelitian tindakan kelas adalah proses penelitian dari Wina dalam Ariana. Nah, jadi dia mengambil kutipannya Wina tapi dalam Ariana. Berarti itu bukan dari buku pertama, bukan dari sumber pertama, tapi dari Ariana. Ariana itu dari mana? Dia penulis skripsi. Kita nggak punya buku ini, kita ambil dari skripsinya Ariana. Itu berarti sumber sekunder, bukan sumber pribadi. Nah, memang kita punya 5 buku lah, 5 buku sumber. Misalnya ada buku dari belajarnya, ada buku kritiknya, ada buku pelajarannya, ada buku kritiknya, dan lain-lain. Kemudian sumber yang lebih terbarukan lagi itu adalah jurnal. Jadi kita harus mencari jurnal yang sesuai dengan kriteria penelitian kita. Kenapa jurnal? Karena jurnal itu terbarukan sifatnya. Jurnal keluar tahun 2020. Itu biasanya dia publish 5 tahun atau 4 tahun sebelumnya. Mungkin dia penelitiannya 2015, baru selesai 2016. Dia publish jurnal 2017. Scopus baru rilis di volume terbaru 2021. Nah, itu lama prosesnya. Tapi itu masih dikatakan terbarukan 10 tahun terakhir. Nah, beda kalau buku ini kan tanggal terbitan penulisan pertamanya sudah lama sebetulnya. Tapi kalau jurnal itu berdasarkan pembuktian melalui grafik dari kondisi terbarukan. Betul dia juga menggunakan buku-buku sumber. Tapi yang dia tulis faktanya itu lebih banyak. Itu kebanyakan para dosen peneliti menggunakan jurnal penelitian sebagai jurnal buku yang relevan dengan penelitian yang akan. Kemudian, nah sehingga nanti di daftar pustaka itu sangat kaya. Ada jurnalnya 10, jurnal luar negeri 5, jurnal dalam negeri 5. Kemudian ada sumber yang kompetitifnya 5 dari belajarnya misalnya, terus yang sumber tentang mata pelajarannya dan terus hindari pengutipan dan menggunakan sumber-sumber dari anonim dari Google, yang Wikipedia, cuma sudah sangat-sangat ya level paling bawah sekali kalau dari Google. Padahal Google juga kan dari buku-buku juga. Jadi kita cari. Biasanya sekarang udah banyak buku-buku online, buku PDF online, nggak masalah. Oke, ini tentang penyusunan proposal. Dan perlu Ibu garis bawahi, proposal penelitian dibuat itu dalam satu kesatuan, tidak dalam bentuk bab per bab. Ya. Kalau penyusunan laporannya atau sebut deskripsi, nah itu ada bab per bab.
bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Tapi kalau proposal, kita menggunakan bab per bab, yang poin atau Romawi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Atau poin A, B, C, dan seterusnya. Jadi, ya, kajian antara latar belakang, metode dengan kajian teori, itu yang menjadi perbincangan. Oh ya, tadi di sini nah di pemecahan masalah kan nanti dia menyajikan metodenya seperti apa, ya, termasuk nanti analisis masalahnya kalau sudah ada data di seperti apa kan. Semuanya berkaitan dengan metode. Adapun penyusunan proposal itu biasanya juga mengacu pada buku acuan. Kalau di kampus kita punya ini, mungkin semester atau semester berapa kalian punya pedoman penulisan karya ilmiah. Ya, masih sedikit. Nah, di sini ada bagaimana pedoman menulis proposal, bagaimana menulis laporannya, bagaimana membuat lampiran-lampiran, bagaimana kemudian nanti menulis sertifikat. Baik, saya tanyakan dulu untuk bagian penyusunan proposal. Tidak ada pelaporan. Tapi ini masih ini udah mau habis ya. Kita tutup dan nanti disiapkan ya kalau ada yang mau dipakai. Laporan. Nah, ketika kita sudah punya proposal, nah proposal itu kan nanti disidangkan ya. Ada sidang proposal, ada penguji. Nah, ini kata penguji, oke, proposalnya sudah baik, boleh lanjut ke membuat instrumen biasanya. Kalau udah proposal, oke, fit ACC diterima dalam sidang, biasanya lanjut membuat instrumen dan sebagainya, dan ya tinggal ke lapangan mungkin kalau udah punya instrumen, karena biasanya ya ketinggalan di saat pembuatan proposal di latar belakang ini ada juga yang sudah mencantumkan ya hasil studi pendahuluan. Nah, ada yang sudah di sini di latar belakang ini sudah melakukan studi pendahuluan ya. Dia udah membuat angket atau survei terbuka ya. Dia nih punya pemikiran, sesuatu pemikiran yang bermasalah dalam menurut dia penasaran, dia buat angket kepada terbuka. Dari situ dia kalah terbelakang ya. Dijadikan sebagai basic dasar membuat latar belakang. Tinggal setelah ini proposal lolos, dia tinggal melanjutkan dari latar belakang itu hasil studi itu dia mengembangkan instrumen. Baik, untuk laporan penelitian. Nah, tadi kalau kita sudah ACC goal, sudah sidang, sudah diterima, sudah ambil data, udah ada hasil,
tinggal kita mengolah data. Jadi penelitian itu kita harus punya data. Nah, data ini yang nanti menjadi bahan dasar untuk kita olah. Nah, setelah kita olah, maka kita sajikan. Nah, sajikan ini kita sebut dengan laporan. Ya, nah, laporan penelitian ini dikatakan sebagai sebuah karya tulis ilmiah. Karena tadi diproses, dilakukan dengan proses yang sesuai metode ilmiah, karya ilmiah itu banyak, termasuk skripsi, disertasi, tesis, jurnal. Nah, adapun untuk laporan dalam bentuk skripsi biasanya, nah laporan penelitian PDF. Jadi sama gambaran laporan penelitian skripsi dengan ada 3 bagian utama yang penting dalam semua laporan penelitian. Yang pertama ini bagian muka. Bagian muka ini berisi dari sampul muka. Ya, sampul muka itu cover, ya. Cover judul skripsi lah. Dengan kertasnya tebal. Ya, ada judulnya, ada judul PTK. Ada judul PTK-nya apa? Misalnya peran pemberian motivasi dalam meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Judul PTK di SD, bla bla bla. Ya. Tujuannya diajukan atau disusun untuk memperoleh gelar sarjana bidang sarjana pendidikan Universitas Mandiri. Ini harus ada tujuan akademik. Kemudian ada lambang lembaga, namanya tentang lambang lembaga. Bawahnya baru nama peneliti, ada NPM biasanya. Baru kemudian ada nama lembaga, UGSD, Universitas Mandiri. Tambahkan tahun 2022. Ini bagian. Selanjutnya, di bagian muka juga kita tahu ada yang namanya halaman judul. Nah, kalau tadi judulnya kan skripsi, tebal, cover. Halaman pertama, setelah cover itu ada halaman judul lagi. Jadi ibaratnya tadi lagi bikin cover, soft, maksudnya kertas sebelah pertama. Halaman judul. Halaman judul ada halaman pengesahan. Ini mah nanti ya, kalau laporan skripsi. Ada halaman pengesahan, beserta urutannya. Ada abstraksi. Nah, ini membuat abstrak. Abstrak ini merupakan sebuah rangkuman dari awal sampai akhir penelitian, dari latar belakang, proses, analisis, hingga kesimpulan dan saran, ada dalam satu abstraksi. Biasanya nggak lebih dari 1 lembar, atau bahkan ada yang membatasi dalam kata atau kalimat kata yang lebih dari 500 kata atau 1000 kata, dan ditulis dalam 1 paragraf. Itu abstrak. Ada yang menggunakan 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia biasanya kalau abstrak. Kemudian kata pengantar. Nah, kata pengantar ini pengantar dari peneliti, dari kita yang meneliti, usaha presentasi dan sebagainya. Kemudian ada daftar isi. Nah, daftar isi ini menuliskan pokoknya semua dari awal sampai akhir, dari pertama tabel hingga daftar tampilan. Nah, daftar isi, lalu ada daftar tabel. Ini kalau ada tabel atau ada daftar gambar. Nah, biasanya dituliskan misalnya tabel 2.1 berarti adalah tabel yang ada di bab 2 tabel ke-1. Atau tabel 3.5 tabel yang ada di bab 3 tabel ke-5. Gambar ke-5. Nah, itu daftar tabel dan daftar. Ini untuk memudahkan penemuan. Baik, selanjutnya dalam pelaporan dan penulisan
bagian yang utama yang kedua yaitu bagian minimal biasanya terdiri dari 3 bab. Latar belakang, kajian pustaka, dan hasil. Atau ada yang 4 bab, ada yang 5 bab, ada yang 6 bab. Tergantung apa yang terjadi. Misal di sini bab 1 ada pendahuluan. Pendahuluan ini mencakup apa? Yang tadi, sebetulnya pendahuluan ini mencakup isi dari proposal. Ya, jadi pendahuluan ini ibaratnya memindahkan atau mengembangkan atau memperbaiki proposal, ya, sehingga bisa ditulis utuh jadi sebuah bab 1, yaitu bab pendahuluan. Dimulai latar belakang, rumusan masalah, dan penelitian, manfaat, rangkum pemikiran, nah ini yang kita sebut ini isi. Nah, kalau tadi di proposal tidak ada bab terbang, kalau di pelaporan ada bab terbang. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Nah, biasanya disesuaikan. Bab 2 motivasi dan prestasi belajar siswa. Ada yang langsung memberikan bab 2. Jadi bukan tinjauan pustaka, bukan ditulis tinjauan pustaka, tapi tentang judulnya. Prestasi belajar siswa atau motivasi belajar siswa, motivasi dan prestasi belajar siswa. Sesuaikan dengan judul. Nah, nanti cara menuliskannya diurutkan. Tadi misalnya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi. Nanti yang dituliskan motivasi dulu A, poin A. Misalnya ini teori tentang motivasi B, dan teori tentang prestasi. Nah, ini kan di proposal juga ada ya kajian teori. Nah, ketika di bab 2 ini dikembangkan lagi, dicari lagi materinya, sumbernya lebih banyak lagi. Biasanya para dosen ini menginginkan banyak teori di bab 2. Ada yang minta 20 halaman, 20, 40, ada yang minta 50 halaman. Tesis. Atau biasanya ada dosen itu yang udah punya patokan. Bab 1 10, bab 2 20, bab 3 10, bab 4-nya 50. Minimal 100 halaman. Bab 3 prosedur penelitian. Nah, ini yang kita sebut dengan isinya berdalamnya metode penelitian. Mencakup A, perencanaan penelitian, meliputi metode penelitian. Metodenya apa? Kita kan PTK, berarti pakai PTK. Ya, dengan jenis apa, berapa siklus, ini dijelaskan metodenya. Dengan modelnya siapa dipakainya, jelaskan setiap siklusnya apa di sini. Kemudian lokasi dan subjek, lokasinya di sekolah mana, kelas berapa subjeknya, siswa berapa orang. Tekniknya pengambilan datanya bagaimana, secara langsung dengan observasi, misalnya dengan paper test. Instrumennya apa, cantumkan di situ. Ya, dengan instrumen ada lembar observasi, lembar daftar checklist, ada lembar wawancara. Nah, itu dicantumkan. Kemudian pelaksanaan penelitian. Nah, pelaksanaan itu dia saya kapan dilaksanakannya. Lalu analisis data penelitian ini pakai apa cara analisisnya? Bukan dianalisis di sini, tapi caranya pakai apa dianalisis di sini? Ya, pakai triangulasi, pakai uji square, uji T, ya, atau uji akuntabilitas. Itu dibagi. Selanjutnya di bab 4 ada hasil dan pembahasan. Nah, setelah tadi ada metode, kita ada hasil ya, karena udah ada instrumen. Hasil penelitiannya bagaimana? Nah, dari si siswa itu sudah ada data, ada hasil. Masukkan hasilnya di situ. Misalnya siklus 1 hasilnya seperti ini.
siklus 2 ada peningkatan sedikit, siklus ketiga ada peningkatan lebih baik. Nah, di bagian B-nya dibahas deh ya pembahasan hasil penelitian. Bahas sedetail mungkin di siklus 1 apa kekurangannya, kenapa demikian, faktor apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki. Lanjut dibahas siklus 2 kenapa masih ada yang kurang, modelnya seperti apa. Ya. Di bab 3 bab 3 sudah maksimal semua proses, tinggal ada yang masih kekurangan mau dibahas dan disandingkan dengan kajian teori. Fungsi dari daftar pustaka yang banyak itu adalah untuk menguatkan, untuk mendukung data hasil penelitian. Jadi dibenarkan menurut teori ini bahwa motivasi sangat mempengaruhi prestasi sesuai dengan pernyataan dari Midas Sanjaya, juga sejalan dengan pemikirannya teori Gestalt bahwa penelitian. Kemudian bab 5, kesimpulan daftar. Jika kita punya hasil dibahas, bisa menyimpulkan dong. Simpulkanlah bahwa prestasi belajar dapat dicapai oleh motivasi terbukti dengan atau tadi ya kalau yang alat peraga dapat meningkatkan prestasi belajar atau kemampuan belajar. Saran untuk penelitian ini untuk akademisi atau peneliti lain agar memperbaiki teknik, misalnya memperbanyak sampel untuk halayak umum. Saran kurangan kalau penelitian kan kita tahu, sarankan di sini. Bagian penutup, jadi saran itu bukan gini, saya menerima kritik dan sarannya, bukan. Saya menerima atau membuka saran itu kita tahu kekurangan kita, nah sarankan supaya kita nah, saran proses apa terkait dengan penelitiannya, memperbanyak proses disarankan untuk kalangan pendidikan dan banyak proses terhadap siswa. Peneliti lain misalnya. Oke, bagian penting ketiga yaitu bagian penutup. Nah, bagian penutup ini berisi surat-surat penting dalam proses penelitian. Nah, biasanya ini kita sebut bagian lampiran-lampiran biasanya. Lampiran 1, misalnya surat-surat penjelasan, misalnya surat penelitian, ekstra penelitian, surat balasan, surat selesai penelitian, dan lain-lain. Lalu instrumen, cantumkan semuanya, ada lembar observasi, lembar tes wawancara, lembar checklist, dan lain-lain. Hasil pekerjaan siswa, nah ini biasanya karena ini tebal, ya, hasil pekerjaan siswa 50 orang dimasukkan semua. Ini jadi banyak. Nah, ini biasanya kalau hemat saya, biasanya tidak semuanya, gitu. Tapi contoh saja, dari mulai yang low, middle up, sampai yang up, gitu yang paling atas, ini ada contohnya. Gimana kita atau sudah berupa dalam bentuk olahan data, tabel nilai, ya, tabel nilai siklus 1, siklus 2, siklus 3. Kalau nggak disatukan, kemudian foto-foto kegiatan ini harus Oke, finish. Itu saja kira-kira materi tentang penyusunan proposal dan pelaporan proposal. Laporan penelitian ya. Silakan, maka kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ada. Ibu Renita mau bertanya. Ya, Re.
Ibu kan proposal itu disidangin. Kan kalau misalnya lolos berarti tinggal ke penelitiannya. Tapi kalau misalnya dari proposalnya aja nggak bisa gak sih Bu proposal yang kita ajuin teh nggak diizinin gitu. Jadi itu ngulang lagi Bu. Bias, oh, biasanya sih nggak diizini. Gini, bukan tidak diloloskan. Biasanya tetap lanjut penelitian, tapi proposalnya sambil diperbaiki. Jadi proposalnya nggak sampai ditolak, enggak. Jadi kan nanti sambil sebelum ujian proposal juga kan bimbingan proposal dulu. Jadi bimbingan proposal dulu. Nanti sebelum diuji proposal itu bimbingan proposal dulu. Nanti pas ujian proposal ya bagus, lolos. Walaupun masih ada yang kurang-kurang, berbagi di perjalanan sambil proses. Iya Bu. Makasih Bu. Iya, ada lagi? Yang lain? Asep, tanya Asep. Ada ini Asep? Mira mau bertanya. Ya. Tadi di bagian muka kan ada sampul, nah terus ada judul. Nah gimana kalau misalnya penelitiannya itu belum ada judul Bu, tapi udah melaksanakan penelitiannya gitu? Itu bisa nggak? Maksudnya isinya udah ada tapi judulnya belum gitu, itu bisa nggak Bu? Ya nggak bisa, biasanya juga kan judul penelitian itu ada. Jadi makanya nih sidang proposal, misalnya Dina atau Tia dengan judul ini, kan gitu, harus tahu dulu judulnya. Nah, karena atau gini, kalau pun ada biasanya ketika proses penelitian ada sedikit penambahan atau fokus yang berbeda, terus juga menambah atau mengurangi sedikit judul penelitian. Itu bisa awalnya judulnya waktu proposal ini, ya, tapi ketika proses penelitian yang berbeda nih sehingga sedikit diubah. Boleh. Berarti skripsi juga sama Bu seperti itu? Pas penyusunan skripsi harus ada judul terlebih dahulu gitu Bu? Skripsi juga sama. Kalau mau skripsi, ngontrak skripsi, makanya dari sekarang cari-cari permasalahan sehingga bisa diambil judul penelitian. Terus saya pengen ngambil judulnya ini tentang belajar problem solving, CPL, atau buatlah judul yang lengkap apa. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Nah, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Nah, kalau nggak ada, Ibu mau ngasih THR buat kalian. Mau nggak? Ya Bu. THR-nya adalah kalian membuat proposal penelitian. Nah, komponennya seperti ini ya. Komponennya seperti ini. Ada tujuan, ada hipotesis tindakan, ada rencana, ada prosedur, ada tujuan. Ini strukturnya seperti ini. Saya ingatkan kembali kalau proposal itu tidak bab per bab, tapi langsung satu kesatuan. Itu. Nah, kalian membuat proposal penelitian per orang.
Nah, dari sekarang kalian cari masalah, cari judul, cari sesuatu yang menarik yang untuk diteliti. Misal kemampuan belajar atau prestasi siswa di saat pandemi, atau bagaimana Pak penerapan metode atau model Zoom conference dalam proses pembelajaran. Kan kadang kita ingin tahu ya, efektif nggak sih pembelajaran Zoom itu dengan metode survei. Sesuatu yang menarik. Biasanya judul penelitian itu diambil dari sesuatu yang hot in ya, maksudnya yang lagi in gitu, yang lagi berkembang saat ini, yang lagi happening. Tentang apa nih penelitian ini sekarang tentang happening, atau yang memang fundamental sekali, sangat nggak terpecahkan gitu masalah di SD ini, selalu saja ada siswa yang tidak naik kelas. Atau kenapa di kelas 3, 4 nilainya pada bagus, kelas 5, 6 pada jelek. Apa nih? Misalnya pengaruh usia kah, pengaruh lingkungan kah, atau apa yang menyebabkan sekarang itu beda gitu. Nah, pokoknya cari sesuatu yang menarik, yang nantinya akan menjadi manfaat. Jadi cari masalah tuh yang belum ada jawaban atau solusinya. Yang kita ingin tahu solusinya atau kebenarannya seperti apa. Nah, ini nanti proposal yang kalian buat itu akan menjadi tugas proyek akhir semester. Jadi Ibu tidak akan memberikan pensil and paper test, tidak akan, tapi akan Ibu nilai dari hasil proposal yang kalian buat. Maka untuk proses pembuatannya Ibu sampaikan dari jam 5 sekarang. Jadi, kalian bikin dari sekarang, nanti dilaporkan setelah mulai masuk pada lebaran. Kemudian ini kan pertemuan terakhir ya, minggu depan sepertinya sudah mulai libur. Minggu depan itu kan tanggal 11. Jadi minggu depan sudah mulai libur. Jadi ini pertemuan untuk lebaran. Sudah pada lebaran, kemudian tanggal 24 dan 25. Di situ sebelum tanggal 25 kalian sudah menyerahkan file pekerjaannya, proposal penelitiannya di Google Classroom, sehingga nanti itu bisa dulu, dan nanti di tanggal 25 kita menulis. Lalu untuk judul-judulnya, kalian kumpulkan dulu ke KM. Jadi nanti Ranita tentang dampak pembelajaran e-learning terhadap prestasi belajar siswa. Nah, terus Ispia judulnya tentang e-learning video pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis. Nah, atau macam-macam lah. Jadi setiap orang didata judulnya apa, sehingga nanti judulnya tidak sama. Judulnya setiap orang berbeda. Silakan ambil kelas atas ataupun kelas bawah, materinya bebas, mau matematika, mau IPA, mau bahasa Inggris, mau IPS, tapi dalam rangka pemecahan masalahnya adalah PTK. Prosedur penelitiannya adalah PTK. Kemudian gunakan jadi semuanya pakai konsep. Jadi yang jadi penilaiannya apa? Di struktur pendahuluan, latar belakang, gitu kan. Terus bagaimana penulisan kajian teori, bagaimana proses siklus setiap tahapan siklusnya. Nah, proposal kan hanya ini saja ya, judul, latar belakangnya bagaimana. Nah, latar belakang itu kan
bagaimana tadi Ibu katakan yang ideal dengan permasalahan di lapangan, ada gap, di situ butuh sebuah penelitian. Latar belakangnya harus berlandaskan. Ini biasanya dari kalau happening, berarti kan dari berita-berita, dari jurnal. Rumusan masalahnya gimana, nanti dalam bentuk pertanyaan. Pemecahan masalahnya gimana, dan apa manfaatnya, kajian teorinya nanti seperti apa, berapa banyak sumber yang dipakai, apakah semuanya dari Google, nah itu kan bentuk-bentuk dari penilaian. Rencana prosedur penelitian, nah ini di sini yang PTK di sini ya, pemecahan masalah dimasukkan dengan menggunakan PTK. Rencana prosedur di sini ya prosedurnya ya. PTK sudah pasti. Ini jadwal penelitian, rencana anggaran kalau ada, kalau nggak ada nggak usah anggaran. Tapi jadwal penelitian harus ada, rencana anggaran representatif, daftar pusaka wajib ada. Bagaimana kalian menuliskan sumber ataupun sumber lainnya dalam itu tugasnya PHR, tugas hari raya. Nah, sehingga nanti di pertemuan ini kan pertemuan 11 nanti 12-13 kita fokus membahas proposal penelitian hasil kalian. Nanti akan ada yang ikut tampilkan koreksi bersama. Ini kurang, ini tambahkan, ini koreksi. Sehingga nanti pas pengumpulan pada saat jadwal UAS itu sudah maksimal hasilnya. Nanti pas jadwal UAS yang dikumpulkan itu berupa hard file-nya. Tapi selama pengumpulan sekarang masih file. Ada yang ditanyakan? Ibu absen? Untuk kajian teorinya minimalnya berapa halaman atau bebas, Bu? Kajian teori. Teori, halaman. Halamannya bebas, tapi minimal dari keseluruhan proposal penelitian ini minimal 10 halaman. Dari awal sampai akhir minimal 10 halaman. Ya, dari judul penelitian. Berarti ini harus dibanyakin apa? Ya, berarti kajian teori ya. Karena ini udah cuma sedikit-sedikit kan. Minimal 10 halaman. Dari awal sampai daftar pustaka. Ada lagi? Ibu, untuk yang seudah kita liburan itu pengumpulan filenya apa gimana, Bu? Yang tanggal 24 Ya, file. jelas. Oh, iya. Jadi jadi harus udah jadi gitu, Bu, filenya pas udah libur. Nah, makanya kan sekarang waktunya panjang nih, seminggu ini, nanti ada seminggu sebelum lebaran, ada seminggu setelah lebaran. Nah, jadi kalian membuat rancangan proposal. Nah, hari ini, besok, dan lusa, itu kalian menyerahkan judul dulu. Ya, sehingga nanti sambil liburan, kalian mulai bisa mengetik, membuat judulnya kenapa supaya nggak sama. Nah, hari-hari ke depan kalau udah punya judul fix, kalian tinggal mencari bahan. Ada lagi, Il? Ada, Bu, cukup. Ibu. Iya. Untuk rencana anggaran itu masuknya ke bab 3 yang metode penelitian atau gimana, Bu? Kalau di pelaporan, Ya. Kalau di pelaporan itu masuknya ke bab 1, pendahuluan. Nah, jadi ini rencana prosedur hipotesis tindakan. Ini masuknya bab hipotesis. Ini kan bab 2 ya, kajian teori. Hipotesis di bab 3, ini bab 3, ini bab 3. Oh iya betul. Ini rencana anggaran bisa masuk di bab 3 nih. Jadi sama ini. Dan sama jadwal penelitian dan rencana anggaran. Kalau di pelaporan, ya. Kalau di penulisan.
Tapi kalau untuk proposal, ini kan tadi Bu katakan tidak ada